Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi pimpinan Majelis Ta'lim Sholawat Nariyah Zahra Az-Zahra. Kita doakan semua panitia, semua pengurus, semua yang telah turut terlibat dalam acara ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi mereka semua, memanjangkan umurnya, menyehatkan badannya, memudahkan urusannya, mengabulkan hajatnya. Mudah-mudahan dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Para ustadzah, para sesepuh, para pimpinan majelis ta'lim, juga adik-adik dari tim firqah, dan juga semua hadirat yang hadir pada hari ini, baik yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat. Semua saudariku yang hadir di tempat ini, kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu, anak-anak, nenek-nenek, semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah SWT, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita hidup di atas muka bumi ini bisa selamat kalau kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu diberikan untuk siapapun yang mengikuti jalan hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga mencintai siapa yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dicinta oleh Allah, kita wajib mencintainya. Itu cara kita untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita wajib cinta sama semua umat Islam. Kita wajib cinta sama semua hambanya Allah, bahkan semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang-binatang aja kita gak boleh sakitin, apalagi manusia. Manusia gak boleh kita sakiti, apalagi umat Islam. Umat Islam harus kita hormati para ulama-ulamanya, para pimpinan-pimpinannya, dan yang terutama harus kita sayangi, harus kita muliakan, harus kita ikuti jalannya adalah manusia yang paling dicinta Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Tidak mungkin seseorang itu ikut dekat, dicinta sama Allah kalau tidak lewat jalannya Nabi Muhammad. Gak ada jalan lain. Kalau mau dekat sama Allah, ya harus ikutan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, kalau kalian mau mengikuti jalan menuju Allah, fattabi'uni, caranya adalah lewat mengikuti jalanku, jalannya Nabi besar Muhammad. Yuhibbukumullah, kamu ikuti jalannya Nabi Muhammad, kamu bakal dicinta sama Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu jalan mencintai Nabi Muhammad adalah mencintai semua yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Terutamanya di antara mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad.
Mencintai Nabi Muhammad adalah disertai secara otomatis dengan mencintai keluarga Nabi Muhammad dan mencintai para sahabat Nabi Muhammad. Wa fi muqaddimatihim, di antara yang paling penting buat kita cintai dari keluarga Nabi Muhammad alaihi wasallam adalah Sayyidah Khadijatul Kubra, istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi adalah Sayyidah Aisyah Ridha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka lagi yang penting buat kita cintai, bahkan paling penting buat kita cintai di antara sekian banyak keluarga Nabi Muhammad SAW adalah seorang perempuan yang jadi pelipur hati Nabi Muhammad, jadi kesayangan Nabi Muhammad, jadi jantung hati Nabi Muhammad SAW, adalah perempuan yang juga dimasukkan di sini. Kita sambilan juga memperingati, mengingat milad dari Sayyidah Fatimah Zahra, putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman saudara sekalian, putri Nabi Muhammad yang satu ini spesial. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan tentangnya, innaki ya Fatimah sayyidah nisa ahlil jannah. Sesungguhnya engkau wahai Fatimah adalah pemimpin wanita surga. Tentu semua yang hadir di majelis ini kepengennya, cita-citanya di hari akhirat nanti bisa masuk surga. Kan begitu? Pasti. Tujuan kita nih semuanya adalah surga. Karena kita sebenarnya kan aslinya penduduk surga. Betul nggak? Asli-aslinya kita banget nih bukan orang Bali. Asli-aslinya kita banget itu adalah penduduk surga. Sebab kakek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, dulu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya di dalam surga. Gitu. Jadi negara asal surga. Kalau ada yang nanya ya di imigrasi, asalnya dari mana Bu? Surga Pak. Lagi transit aja Pak di bumi. Sebentaran, selama kurang lebih ya 60-70an tahun. Habis itu saya pulang lagi Pak nanti ke sana, ke surga. Amin. Tujuan kita tentu adalah ingin masuk ke dalam surga. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat kembali ke tempat asal muasal kita, yaitu surga. Nah, pemimpin surga, pemimpin seluruh manusia di surga, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, miftahul jannah biyadi, kunci surga saya yang pegang, kata Nabi. Makanya memang nggak ada ceritanya orang bisa masuk surga nggak cinta sama Nabi Muhammad. Yang pegang kunci surganya Nabi, kok gimana ceritanya mau bisa masuk surga tapi nggak punya cinta sama Nabi? Teman-teman sekalian, nah dari kalangan perempuan Nabi Muhammad bilang, wahai Fatimah, sesungguhnya kamu adalah pemimpin wanita surga. Maka saudari-saudariku sekalian yang ada di tempat sini, yang kepengenannya adalah kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala, maka kamu harus mengenali pemimpinmu. Kamu harus paham siapa yang akan menjadi penghulumu nantinya, yang akan menjadi ketuanya nantinya di surga itu, yang akan menjadi ratunya surga itu adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, nah kalau saya perhatikan kehidupan Sayyidah Fatimah tuh usianya nggak panjang. Beliau lahir 5 tahun sebelum kenabian. Beliau wafat
6 bulan sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maka usia Sayyidah Fatimah ketika meninggal dunia hanya 29 tahun saja. Masa hidup Sayyidah Fatimah hanya 29 tahun. Ini kayaknya banyak yang udah lewat nih. Dari 29. Ini kecuali yang di samping kiri saya nih, kayaknya belum lewat di 29. Ya, tapi ibu-ibu yang hadir nih kayaknya udah pada lewat ya Bu 29 ya Bu ya. Oh belum, kayaknya. Masih berapa nih? 17 jalan 50 lari ya. Teman-teman sekaligus sekalian yang saya muliakan, 29 tahun saja usia beliau. Akan tetapi 29 tahunnya Sayyidah Fatimah sungguh berisi keteladanan yang luar biasa indahnya untuk kita sebagai perempuan mencontohi beliau. Dan kalau kita hari ini sambil mengingat kehidupan Sayyidah Fatimah, maka saya akan sampaikan kepadamu tentang 3 hal yang saya anggap paling penting dalam kehidupan Sayyidah Fatimah untuk bisa kita contoh. Kita nih sebagai seorang perempuan untuk bisa mencontoh beliau secara khusus, teman-teman saudariku sekalian, lebih daripada akhlak-akhlak beliau yang lain-lainnya yang sangat-sangat banyak. Coba kita mau lihatin apa ya kehidupan Sayyidah Fatimah nih yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita, jadi cahaya insya Allah. Kita ikuti jalan manusia agung, perempuan solehah, perempuan mulia ini. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, yang nomor 1 dari kehidupan Sayyidah Fatimah yang bisa kita contoh, yang nomor 1 ini penting terutama buat yang umur-umurnya di bawah 30-an tahun, meskipun di atas itu juga penting juga. Apa itu? Sayyidah Fatimah itu sangat menjaga diri, sangat izzah, sangat pandai menjaga dirinya, tidak genit, tidak apa ya, sangat menjaga diri dari pandangan ataupun hal-hal yang tidak, sangat menjaga diri ya Sayyidah Fatimah dari laki-laki terutamanya. Jadi semua yang hadir di tempat ini, yuk kita belajar untuk jadi perempuan berkelas yang gak gampang dideketin sama laki-laki yang bukan mahramnya, gak gampang dirayu, gak gampang dicolek-colek sama laki-laki yang bukan mahram kita. Jangan jadi perempuan murahan, baru dilirik aja udah ikut. Ada di situ, di sini nih. Orang Bali kayak gitu, dia kayak gitu. Gak ada ya, semua berkelas di sini insya Allah. Kalau dilirik gak ikut, ditransfer baru ikut. Murah juga gitu namanya. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Fatimah sangat menjaga dirinya, sangat menjaga auratnya. Sayyidah Fatimah tidak tertawa-tawa dengan laki-laki, kecuali tentu saja suaminya, ayahandanya, gitu ya. Nah itu Sayyidah Fatimah melakukan yang seperti itu. Sayyidah Fatimah sangat indah hubungannya dengan ayahandanya, tersenyum, tertawa. Sayyidah Fatimah sangat indah hubungannya dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Mereka tertawa-tawa bersama, ya. Akan tetapi Sayyidah Fatimah sangat menjaga dirinya dari laki-laki yang bukan mahram beliau.
Waktu satu hari Nabi Muhammad alaihissalam nanya kepada kaum laki-laki, ma khairun lil mar'ah. Kata Nabi, menurut kalian apa yang terbaik bagi perempuan? Laki-laki pada mikir gitu, nggak ketemu jawabannya. Waktu pulang, Sayyidina Ali cerita, tadi ayah kamu Fatimah tanyain tentang ma khairun lil mar'ah, apa sih yang bagus buat perempuan? Kita semua nggak ada yang bisa jawab. Kata Sayyidah Fatimah, kayaknya saya tahu deh jawabannya. Kayaknya saya tahu nih jawabannya nih, yang kiranya Nabi itu cocok gitu. Boleh gak Ali saya jawab pertanyaannya Nabi? Oh boleh. Udah kalau gitu saya jalan ya. Ya silahkan. Sayyidah Fatimah berangkat pergi ke rumah Nabi Muhammad alaihissalam. Sampai di dalam, Sayyidah Fatimah bilang, Rasul, katanya engkau bertanya pada hari ini kepada kaum laki-laki yang mereka nggak bisa jawabnya. Ma khairun lil mar'ah, apa yang terbaik buat perempuan? Oh iya, Fatimah betul. Saya kayaknya tahu jawabannya. Boleh nggak saya jawab? Silakan Fatimah. Kata Sayyidah Fatimah, khairun lil mar'ah an la tara rajulan wa la yaraha rajul. Yang terbaik buat perempuan yang nggak ngelihat laki-laki dan yang dilihat sama laki-laki. Nabi senyum lebar. Betul sekali wahai Fatimah. Dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW jawaban Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Yang terbaik bagi perempuan adalah yang tidak melihat laki-laki, nggak suka mantengin suami orang, nggak suka ngeliatin cowok-cowok di jalanan, nggak senang tuh sengaja duduk pinggir jalan ngeliatin yang lucu-lucu, yang gemes-gemes, nggak begitu gitu. Jadi yang terbaik buat perempuan yang pintar menjaga dirinya, tidak memperkenankan matanya untuk melihat laki-laki, dan yang juga tidak dilihat oleh laki-laki dengan cara dia tidak keluar rumah. Kalaupun keluar dari rumah, dia tutup auratnya sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Di masa-masa sekarang alhamdulillah banget nih, saya mah setuju sama urusan pakai masker. Gitu ya. Saya sih dari dulu dari tahun 2000, tahun 1998 saya udah pakai cadar. Kayaknya orang belum ada yang pernah pakai cadar tuh ya tahun itu. Saya udah pakai cadar teman-teman, karena saya tinggal di Yaman. Sepulang dari situ juga di Indonesia saya udah mulai pakai penutup muka di tahun 2002 sampai dengan sekarang alhamdulillah. Dari mulai yang aneh banget saya pakai penutup muka dipandang aneh gitu, sampai sekarang semua orang, nggak laki nggak perempuan, tutup muka. Senang saya urusan COVID ini, punya banyak teman gitu. Saudara sekalian yang saya muliakan, sebaik-baik perempuan, kata Nabi Muhammad, kata Sayyidah Fatimah, an la tara rajulan wa la yaraha rajul, yang tidak melihat laki-laki dan yang tidak dilihat sama laki-laki. Gitu. Kalaupun kamu tidak memakai penutup muka, sekurangnya jangan pakai pakaian-pakaian yang seksi. Jangan pakai apa yang menarik orang untuk melihat gitu. Dan jangan bilang, nggak apa-apa kan, yang penting kan asal ini aja gitu, dilihatnya rapi gitu. Teman-teman saudaraku sekalian, kamu jangan merasa kayak saya juga nggak menarik kok buat orang laki-laki. Kamu merasa seperti itu, kamu merasa tidak menarik tapi mendorong. Orang laki-laki belum tentu seperti itu kalau melihatmu, gitu ya. Belum tentu nggak tertarik melihatmu. Jadi lebih baik memang jaga-jaga. Lebih baik memang jaga-jaga. Apalagi urusan senyuman.
gitu ya. Sama suami sendiri jarang-jarang senyum. Sama suami orang ya Allah manis bener senyumnya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Suami aku pengen tahu muka istrinya kalau lagi senyum kayak gimana. Istrinya setiap kali ngelihat suaminya yang ditanya urusan angka mulu. Transfernya sekarang berapa bang? Ya Allah, ya Allah. Harga minyak tanah, harga minyak goreng naik. Pokoknya angka aja kalau urusan ngomong sama suami gitu ya. Tapi giliran ngelihat laki-laki lain senyumnya lebar banget. Ya Allah, ya Allah. Yuk perempuan-perempuan, kita jadi perempuan berkelas. Kita jadi perempuan-perempuan mahal. Kita jadi perempuan-perempuan yang tahu harus kepada siapa kecantikanmu kamu persembahkan. Kamu jadi perempuan berkelas yang paham senyum kamu itu kamu berikan kepada laki-laki adalah suamimu, adalah kaum kerabatmu, ayahmu, anak-anakmu. Kepada mereka seharusnya kamu persembahkan, atau kepada sesama perempuan, bukan kepada laki-laki yang ada di luaran sana yang memang katanya Nabi Muhammad SAW, an-nazar sahmun masmum min sihamil iblisil marjum. Memandang, saling pandang, apalagi kemudian diiringi dengan senyuman, kemudian saling sapa, kemudian tuker-tukeran nomor handphone, kemudian saling berbagi chat, ya kan ya. Kemudian ketemuan, kemudian jangan biarkan setan masuk, teman-teman saudara sekalian. Itu setan masuknya gampang banget urusan kayak begitu. Kata Nabi Muhammad, sahmun masmum min sihamil iblisil marjum. Memandang laki-laki yang bukan mahrammu, bukan suamimu, itu adalah anak panah beracun. Kalau buat laki-laki, memandang perempuan yang bukan mahrammu adalah anak panah beracun yang dibidikkan oleh iblis ke dalam hatimu. Sama Nabi Muhammad kemudian dikasih tahu caranya. Gimana caranya Rasul? Kalau kita kelihatan, ih cakep tuh. Misal lagi masuk Indomaret, kelihatan di rak-rak, ada yang lucu, ada yang cakep, kita liatin, gitu ya. Atau saat reunian sekolah, ketemu sama mantan. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, apa anjuran dari Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi Muhammad, man taraka makhafatan minni, Allah berfirman, siapa yang meninggalkan memandang karena takut kepada Allah, abdaltuhu imanan yajid halawatuhu fi qalbi, Allah gantikan kesenangannya tersebut dengan manisnya iman yang Allah taruhkan dalam hati seseorang, dalam hatinya. Gitu kan? Pengen nih buat nyambung hubungan lagi nih sama si mantan. Misal, gitu ya. Apalagi ceritanya udah nggak punya suami atau belum bersuami. Ternyata mantannya udah nikah tapi lagi bermasalah rumah tangganya. Drama banget gak sih itu? Kemudian minta nomor telepon. Wah tuh, setan tuh. Itu anak panah beracun tuh yang diletakkan sama iblis. Iblis lagi mantengin kamu tuh, hati kamu tuh dibidikkan sama iblis. Teracunilah hati kamu. Waduh, berbunga-bunga hatimu. Nabi Muhammad ngasih arahan. Kata Nabi Muhammad, tinggalin. Kalau ditinggalin gimana nih, hati lagi berbunga-bunga? Tenang, berbunga-bunganya hatimu Allah gantikan dengan manisnya iman. Dengan manisnya iman yang kamu akan rasakan di dalam hati. Yang asalnya sholat kayak gak ada rasanya, tiba-tiba aja
rasa hatinya enak banget kalau udah lagi sholat. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan diriku kepada Engkau ya Allah, penguasa langit dan bumi. Kalau udah lagi tahiyat, nikmat rasanya. Lagi sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, berasa nikmat. Kok enak ya sholat saya. Baca zikir mulai terasa nikmat. Hadir majlis mulai terasa nikmat. Membaca Al-Quran mulai terasa nikmat. Padahal kemarin-kemarin gak ada rasa yang seperti itu. Kenapa kok saya bisa punya rasa kayak begini nih? Enak bener rasanya. Memiliki hubungan dengan Allah, memiliki hubungan kenikmatan, jalinan hubungan antara umat dengan Nabi Muhammad SAW. Oh, ternyata itu disebabkan karena kamu meninggalkan dosa ketika seorang laki-laki berusaha mendekatimu. Allah janji, Allah gantikan bunga-bunganya hatimu dengan manisnya iman yang kamu dapat rasakan di dalam hati. Sayyidah Fatimah sangat menjaga dirinya, gak pernah mau auratnya terlihat sama yang bukan mahramnya. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, bahkan sampai meninggalnya, sampai meninggal dunia. Sayyidah Fatimah tuh meninggal dunia tanggal 3 Ramadan. Kalau lahirnya 20 Jumadil Akhir, ya, lahir 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum kenabian. Sayyidah Fatimah meninggal 3 Ramadan, 6 bulan sudah wafatnya Nabi besar Muhammad SAW, tahun ke-11 dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sayyidah Fatimah sebelum meninggalnya udah pesan sama Sayyidina Ali, sama anaknya Hasan, Hussein, sama Zainab, gitu ya, sama Ummu Kalthum, tolong ya nanti ya nak, kalau mama meninggal, tolong yang nguburin jenazah mama, yang mandiin jenazah mama si ini udah tentuin semua. Dan beliau dari sejak wafatnya ayahandanya itu udah siap-siap. Beliau pesan kepada Asma binti Umais, temennya. Jadi Sayyidah Fatimah punya teman, namanya Sayyidah Asma binti Umais. Asma, saya tuh kepikiran loh Asma. Apaan Fatimah? Pengen banget kalau saya meninggal dunia, jenazah saya itu dipakein penutup gitu, ada penutupnya. Kenapa gitu Fatimah? Biar gak ada orang tahu Fatimah tuh kurus apa gemuk, Fatimah tuh tinggi apa pendek. Itu meninggal aja dipikirin, jangan sampai lekuk tubuhnya kelihatan sama laki-laki yang bukan mahram. Meninggal padahal. Gimana denganmu coba? Yang suka pakai baju yang ini kayaknya keren nih, pas di body nih. Kayaknya saya kalau pakai sepatu atau sendal yang haknya tinggi, saya kalau jalan jadinya lenggang. Sayyidah Fatimah sampai meninggal dunia dipikirin, gimana caranya biar badan saya ketika meninggal dunia enggak ada yang lihat lekuk-lekuknya, enggak kelihatan pendek tingginya, enggak kelihatan langsing gemuknya. Gak ada laki-laki yang bisa melihat badan saya gitu. Gimana caranya ya Asma? Kata Asma, saya pernah loh waktu saya tinggal di luar negeri. Sayyidah Asma itu pernah hijrah sama suaminya Sayyidina Ja'far di Habasyah. Dia bilang orang di sana itu ada yang pakai keranda kalau meninggal dunia, ditutupin keranda. Oh gimana tuh bentuknya? Diceritain begini. Oh kalau gitu Asma kita cari yuk gimana caranya. Minta tolong sama mahramnya untuk bilang ke tukang kayu dibikinin lah. Dan Sayyidah Fatimah adalah orang pertama yang pakai keranda dalam Islam. Dulunya nggak pakai keranda, tandu aja, gitu ya. Cuman tandu, tahu kan? Kayak orang kalau kecelakaan atau apa kan dibawa tuh pakai tandu. Nah itu dulunya tandu aja orang Islam itu. Tapi kemudian setelah Sayyidah Fatimah pakai keranda ya, ada tutupnya gitu kan, ditutupin kain. Sayyidah Fatimah adalah orang pertama yang melakukan itu. Masya Allah. Beliau mikirin
nggak mau badannya kelihatan sama laki-laki yang bukan mahramnya. Sampai meninggal dunia beliau pikirin, subhanallah, dari menjaganya jangan sampai auratnya terlihat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala kasih kepada Sayyidah Fatimah balasan yang luar biasa tingginya di akhirat nanti sebagai perempuan yang paling pandai menjaga diri. Apa tuh? Nabi Muhammad SAW bercerita, nanti di hari akhirat, kata Nabi Muhammad, kalau udah Sayyidah Fatimah mau lewat jembatan nih, mau lewat sirat yang terbentang di atas neraka, ujungnya adalah surga, itu penghuni mahsyar semuanya mendapatkan perintah, ya ahlal mahsyar ghuddu ru'usakum, wahai penghuni mahsyar, tundukkan kepala kalian. Tundukkan kepala kalian. Tundukkan mata kalian. Jangan ada yang lirik, jangan ada yang nitip, dan kepala kalian harus tunduk semuanya. Kenapa nih? Fatimah bintu Muhammad satamurru al-sirat, karena Fatimah putri Nabi Muhammad akan lewat jembatan sirat. Allah kasih balasan segitu tingginya, semua orang di padang mahsyar diwajibkan menundukkan kepala. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah memang adalah seorang perempuan yang sangat menjaga dirinya, tidak mau dilihat sama laki-laki, tidak melihat laki-laki, sampai di padang mahsyar orang laki-laki nggak boleh lihat Sayyidah Fatimah. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, tinggi derajat Sayyidah Fatimah. Karenanya kita berharap nih, saya ketika dengar hadis ini seneng tapi sedih. Sedihnya, ya Allah, kayak Sayyidah Fatimah ya, berat banget nih. Tapi senangnya karena katanya Nabi Muhammad, maka lewatlah Sayyidah Fatimah dan di belakangnya ada ribuan perempuan-perempuan di belakang beliau. Nah, ini jadi satu kabar gembira buat saya, buat kita semua, buat muslimah dimanapun. Berharap mudah-mudahan menjadi salah satu yang ada di belakang Sayyidah Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Nyempil nggak apa-apa deh, nyelip nggak apa-apa deh. Yang penting mudah-mudahan dapat berkahnya beliau, mudah-mudahan ada di belakang beliau, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yuk belajar buat jaga diri, biar pantas ada di belakang Sayyidah Fatimah di akhirat nanti, insyaallah. Jadilah perempuan berkelas, ya, yang gak murahan. Jadi perempuan yang mahal, teman-teman sekalian. Mahal tuh kayak gimana? Bukannya mahal tuh yang ditransfer sama suaminya yang paling banyak, bukan. Apalagi kalau ditransfer sama laki-laki lain, ya. Ya itu bukan mahal tuh namanya. Tapi yang mahal itu justru yang tidak bisa dibeli dengan uang, karena yang membelinya hanyalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikutnya bukan ikut kemana ada uangnya, bukan, tapi ikut kemana yang ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridhonya kita kayak gimana, ikutin itu, kamu akan menjadi perempuan yang berkelas. Mudah-mudahan semuanya pada bisa jaga diri, insyaallah. Berani berkata tidak ketika ada ajakan dari kemaksiatan, ya, DL. Kalau ada yang ngajakin, ada laki-laki mendekatimu gitu, pengen kenalan katanya, kamu gak usah bingung-bingung. Kalau dia minta nomor telepon, kasih nomor telepon bapak kamu. Ya kan, langsung aja, gak apa-apa. Ini nomor telepon bapak saya, silahkan lamar saya. Gitu. Senyum-senyum nih di depan saya nih, di samping saya. Belum pada jadi ibu. Ya, ibu-ibu ya, mudah-mudahan juga anak-anaknya Bu, biar mudah-mudahan yang udah masuk usianya nikah segera dipertemukan jodohnya. Juga buat adik-adik nih yang belum usia nikah, ya kan, yang sudah usia nikah dan belum datang jodohnya, saya doakan mudah-mudahan cepat ketemu jodohnya yang soleh, yang bawa kebaikan bagi hidup dunia akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang janda-janda juga saya doain,
dengan syarat jandanya di bawah umur 50 tahun. Ya, kalau di atas umur 50 tahun udah dah, doa husnul khotimah aja. Umur udah 60 tahun masih meminta nyari ganti aja. Udah. Mendingan sama suami yang dulu aja yang meninggal itu ya. Masya Allah. Jadi teman-teman saudara sekalian, berusaha untuk jadi perempuan yang punya harga diri. Harga diri artinya perempuan yang mahal gitu kan, nggak bisa dirayu-rayu, nggak bisa dideketin. Ustazah, kalau nggak pacaran, kita nggak mau dideketin sama laki-laki yang bukan mahram, nikahnya gimana? Jangan salah, jodoh tuh nggak ada di jalanan. Jodoh tuh adanya di tangan Allah. Nggak usah khawatir. Teman-teman sekalian, kamu minta, kamu solehah, kamu minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, akan datang jodoh dari Allah Subhanahu Wa Taala untukmu. Nggak usah khawatir itu. Tenang aja, pasti. Bismillah. Kalau kamu nih ya, insya Allah akan datang waktunya. Nanti ada aja jalan Allah Subhanahu Wa Taala tuh gampang aja teman-teman. Saya perlu lihat muka suami saya habis diangkat kok. Untung dia ganteng. Nah, enggak kan bingung. Dia juga gitu, baru lihat muka saya habis selesai akad sambilan ngasih duit mahar. Ini mahar kamu gitu. Terus dia liatin mukanya. Ya lumayan aja dah. Ya, jadi nggak jadi masalah, nggak pakai kenalan, nggak pakai lihat-lihatan, nggak pakai pegangan tangan, nggak pakai yang kayak gitu-gitu ya, nggak ada. Teman-teman saudara sekalian, malahan tuh kalau yang udah pakai acara pacaran, udah berdua jalan kemana-mana, manis-manisnya hubungan udah duluan gitu. Nanti belakang-belakangnya malahan jadi hambar-hambarnya aja. Akhirnya yang terjadi habis manis sepah gitu. Tuh kita nggak mau kayak begitu teman-teman sekalian. Karena orang kalau pacaran berduaan laki-laki dengan perempuan, yang ketiganya setan. Kalau hubunganmu udah menyertakan setan di dalamnya, begitu kamu nikah nanti setannya susah mau diusir. Dari awal kamu udah panggil saya kok kata setan. Sekarang enak aja giliran kamu udah kawin saya diusir. Oh nggak bisa semudah itu. Nggak bisa kayak begitu. Saya akan terus menyertai rumah tanggamu. Dan kalau udah setan ikut-ikutan dalam rumah tangga kita, ya itu tuh bawaan curiga aja. Setan kan panas. Jadi bawaan curiga aja. Handphone suami tergeletak dikit aja udah pengen tahu isinya. Ya Allah. Nggak gitu caranya ya, nggak gitu caranya. Dah insya Allah mudah-mudahan kita jadi perempuan berkelas, jadi perempuan yang punya harga diri. Ikut apa kata Sayyidah Fatimah Zahra, dengan menjadi sebaik-baik perempuan yang tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat oleh laki-laki. Insya Allah. Itu yang pertama. Ada 3 hal nih yang saya mau sampaikan dari hal yang bisa kita ikuti sebagai jalan hidupnya Sayyidah Fatimah Zahra. Yang keduanya, dari apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Sayyidah Fatimah Zahra adalah zuhud. Wah, ini juga sama beratnya ya. Tapi kita belajar gitu. Kita belajar. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, zuhud. Apa itu zuhud? Tidak ambisius terhadap urusan dunia. Hatinya tuh prioritasnya bukan dunia, teman-teman. Ini Sayyidah Fatimah Zahra, zuhud terhadap urusan dunia. Sayyidah Fatimah itu suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak menabung buat besok. Jadi kerja hari ini buat makan hari ini. Coba tuh, kuat banget ya hatinya ya. Kalau punya kelebihan disedekahkan. Buat besok gimana? Ya cari lagi. Kalau besoknya carinya nggak dapat, ya udah nggak makan. Puasa. Dan itu terjadi dalam kehidupan
Fatimah Zahra. Teman-teman sekalian, makanya kenapa dari beberapa putri Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi itu paling sering nengokin rumah tangganya Sayyidah Fatimah. Satu, karena beliau memang paling tercinta, karena memang paling lama tinggal sama Nabi Muhammad. Jadi di saat Nabi Muhammad jadi Nabi, itu putri-putrinya Nabi Muhammad yang lain tuh udah pada nikah. Yang belum Sayyidah Fatimah. Sampai dengan ibunya meninggal dunia, yaitu Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah menggantikan tugas ibunya, ngurusin ayahnya, ngurusin Nabi Muhammad alaihissalam. Makanya sampai Sayyidah Fatimah tuh udah berjulukan ya Umma Abiha. Nabi suka manggil Sayyidah Fatimah dengan panggilan ya Umma Abiha, wahai yang seperti ibu bagi ayahnya. Nabi Muhammad kayak punya Sayyidah Fatimah, punya ibu, kayak punya anak juga, punya semua orang gitu. Nabi Muhammad seneng banget gitu karena putrinya ini gantiin tugas ibunya ya, yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra. Ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, Sayyidah Fatimah lah yang ngurusin ayahandanya. Jadi memang paling dekat hubungannya di saat putri-putri Nabi Muhammad yang lain, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kalthum, Sayyidah Ruqayyah sudah pada menikah ketika Nabi Muhammad menjadi seorang nabi tersebut. Nah, saat Sayyidah Fatimah kemudian nikah sama Sayyidina Ali, kemudian berumah tangga sendiri gitu ya, itu yang paling sering dijengukin sama Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah Zahra. Kenapa? Satu, itu tadi karena yang memang paling dicinta. Yang keduanya teman-teman saudara sekalian, karena Sayyidah Fatimah itu sangat miskin hidupnya. Sebenarnya tepatnya bukan miskin, tapi sangat zuhud hidupnya. Punya dari dunia itu yang sangat terbatas, dikit aja gitu. Maunya emang kayak begitu. Bukan karena miskin terpaksa miskin, tapi memilih miskin. Nah ini beda kelas teman-teman, antara orang yang terpaksa miskin dengan memilih hidup miskin. Sayyidah Fatimah salah satunya, memilih hidup miskin. Ketika ada kemungkinan untuk punya lebih, Sayyidah Fatimah malah justru bagiin sama orang lain. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, karenanya membuat Sayyidah Fatimah itu bahkan kalau punya nih ada makanan gitu ya, yang dipikirin sama Sayyidah Fatimah, kirim buat Nabi Muhammad, kirim buat ayah gitu. Habisnya anaknya makan, suaminya makan, Sayyidah Fatimah tuh makan sangat sedikit teman-teman saudara sekalian. Makanya ada satu cerita di mana Nabi Muhammad alaihissalam ketika disuguhi daging oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Nabi lagi barengan sama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi bertiga lagi, tiga-tiganya sama-sama lapar. Kata Nabi Muhammad, yuk kita pergi ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, karena dia dulu Nabi Muhammad tinggal di rumahnya. Dan dia bilang, Rasul pokoknya kalau ada apa-apa kemarilah Rasul, rumahku ini adalah rumahmu. Yuk kita pergi ke sana. Nabi datang ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Di pintu Sayyidina Abu Ayyub begitu melihat, senang banget. Ahlan wa sahlan bi Rasulillah wa sahibai. Selamat datang wahai Rasulullah dan dua sahabat terbaiknya. Ahlan wa sahlan. Bukain pintu, senang banget gitu kan Abu Ayyub. Langsung Abu Ayyub nyembelihin kambing. Ada kambing kecil Sayyidina Abu Ayyub punya, disembelih, dimasak sama Ummu Ayyub. Nabi cerita-cerita sama Sayyidina Abu Bakar, sama Sayyidina Umar tentang berbagai macam hal sampai dagingnya matang. Disuguhin nih roti sama daging. Oh, makanan enak banget. Nabi sebelum makan, Nabi minta tempat lain. Nabi ambil beberapa potong dagingnya. Kemudian Nabi Muhammad bilang, Abu Ayyub, saya boleh minta tolong lebih ya Rasulullah. Boleh gak nih Abu Ayyub kirimkan ke rumah putriku Fatimah lebih wahai Rasul. Tentu wahai Rasul. Fa'innahu, dengerin nih, fa'innahu sayakun awwala ta'amin dakhala fi jawfiha ba'da 3 ayyam. Dan ini Abu Ayyub akan menjadi makanan pertama yang masuk ke perut putriku Fatimah sesudah 3 hari 3 malam. Enggak makan apa-apa dia Abu Ayyub, 3 hari 3 malam. Kirimkan ini wahai lebih ya Rasulullah. Ini saya katakan zuhud
teman-teman saudara sekalian. Pernah Sayyidah Fatimah dapat dari Sayyidina Ali ada rezeki gitu ya, pulang perang atau apa kan. Sayyidina Ali seorang pasukan perang yang sangat hebat ya, sangat pulang perang dapat harta rampasan, terus ada kalung kasih ke Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah pakai kalung, datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Fatimah ketika datang ke rumah Nabi, biasa kan memang sering gitu datang ke rumah Nabi Muhammad. Nabi yang biasanya setiap kali ketemu Sayyidah Fatimah tuh peluk, cium di antara dua keningnya sini. Bahkan sampai Sayyidah Fatimah tua juga hubungannya sangat intim ya, sangat dekat antara ayah sama anaknya ini. Nabi begitu mau peluk, mau cium, kelihatan ada kalung yang dipakai sama Sayyidah Fatimah. Nabi mundur, senyumnya Nabi hilang. Sayyidah Fatimah sampai sedih banget. Sayyidah Fatimah lihat senyumnya Nabi Muhammad ini hilang sesudah Nabi Muhammad lihat kalung itu tadi. Habis selesai Sayyidah Fatimah apa yang jadi hajatnya, datang ke rumah situ, pulang, Sayyidah Fatimah nangis nggak tahan ngelihat dirinya tidak mendapat senyum dari Nabi Muhammad SAW. Dan paham apa nih sebabnya. Sayyidah Fatimah hari itu juga minta tolong pada Sayyidina Ali. Wahai Ali, bukan gak hormat, bukan gak cinta, tapi gara-gara kalung ini saya gak lagi disenyumin sama Nabi Muhammad. Jadi mau kamu gimana wahai Fatimah? Tolong saya wahai Ali. Lebih Fatimah, jualkan kalung ini, kemudian kasih uangnya pada saya. Dijual ke Sayyidina Ali, dapat duitnya, kasih ke Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah kemudian langsung, wahai Ali, panggil Hasan Husain juga, tolong ya nak, kasihin ke keluarga sana, kasihin ke keluarga miskin sana, kasihin ke anak yatim sana. Hari itu juga habis uangnya, dibagi-bagikan, disedekahkan. Begitu sudah selesai semuanya tanpa tersisa sedikit pun sudah disedekahkan, baru kemudian beliau datang lagi ke rumah Nabi besar Muhammad SAW. Buka pintunya, Sayyidah Fatimah bilang, wahai ayahanda, telah aku jual kalung yang engkau melihatnya tadi pagi, dan sudah aku serahkan uangnya. Aku berikan kepada keluarga fulan bin fulan, keluarga fulan bin fulan, keluarga miskin fulan bin fulan, anak-anak yatim daerah fulan bin fulan. Semuanya sudah tidak ada lagi yang tersisa. Nabi Muhammad senyum lebar banget, kemudian dipeluk sama Nabi Muhammad alaihissalam, dicium keningnya. Kemudian Nabi Muhammad berkata, innakila ibni binti Rasulillah, innakila binti Rasulillah haqqa, sesungguhnya kau sungguh-sungguh putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kayak begini nih atas putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau baca sejarahnya Sayyidah Fatimah nih, urusan kezuhudan terhadap dunia, ya Allah, ini gimana ceritanya kita nih ya. Masya Allah, Masya Allah. Jauh bener antara langit sama sumur nih kayaknya. Kayaknya nggak terima langit sama bumi, langit sama sumur gitu. Kayaknya kurang sumur juga, antara langit sama sumber minyak kayaknya. Lebih dalam lagi gitu. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, kayak begitu tuh Sayyidah Fatimah. Dunia tuh ditolak-tolakin sama Sayyidah Fatimah, serah-serahin gitu, zuhud. Nah kita kalau mau melihat cara kehidupan Sayyidah Fatimah yang tidur beralaskan tikar, urusan makan kadang-kadang 3 hari gak masuk makanan apa-apa dalam perutnya. Nah kan kejauhan banget buat kita praktekin. Yang bangsa jam 10 belum sarapan udah rasanya kayak kepala geliangan. Masya Allah, Masya Allah. Ini majelis nih, kalau sampai jam 12 gitu ya, belum selesai gitu, udah langsung yang ya ustazahnya masih gak lama ya kira-kiranya ya. Tolong dong itu roti di belakang situ. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Fatimah zuhudnya luar biasa.
Luar biasa zuhudnya. Nah kalau kita nih mengamalkan sekurangnya, katanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, katanya beliau, zuhud buat kamu gini aja deh. Zuhud buat, kalau zuhudnya tingkat para kekasih-kasih Allah tuh menolak dunia, hanya ngambil yang sangat sedikit aja untuk kehidupan mereka gitu. Sangat sedikit ngambilnya dari kehidupan mereka. Tapi kalau buat kalian, kata Imam Ghazali nih, tahu nih kita nih ahli-ahli dunia nih, ya. Sekurangnya kata Imam Ghazali, zuhud buat kalian yang nggak punya nggak usah kepengen, yang punya jangan dinikmati sendirian. Nah dengerin, yang nggak punya nggak usah pengen, yang nggak usah, yang nggak kita punya nggak usah. Kayaknya enak ya kalau punya begitu ya. Tinggal lihat mobil bagus, solawatin biar bisa kebeli, gitu kan. Melihat rumah bagus, tiap kali lewat di situ bacaannya panjang. Fatihah berapa kali, sholawat berapa kali, gitu ya. Bukan berarti nggak boleh, teman-teman saudaraku sekalian, boleh aja. Tapi masalahnya, kamu kayak gitu nggak kalau dengar satu ibadah? Kamu kayak gitu nggak kalau melihat orang soleh? Ada nggak perasaan yang sama kalau kamu lagi diceritain tentang orang soleh atau saat kamu lagi melihat orang soleh? Pernah nggak kepikir, ya Allah selawatin saya kepengen nih. Kalau nggak saya, seenggaknya anak saya deh, cucu saya deh, biar soleh kayak begini nih. Ada kayak begitu? Atau kamu hanya tertarik kepada urusan-urusan dunia aja? Kalau urusan akhirat nggak pernah ada tertarik-tertariknya. Ngelihat orang yang misalnya kamu belum nutup aurat, terus ngelihat orang ada yang tutup aurat rapi gitu. Pernah nggak kamu, saya selawatin dulu biar kapan-kapan saya bisa kayak begitu? Atau kamu malah nyinyir? Ngeliatin ujung rambut ke ujung kaki, ujung rambut ke ujung kaki. Nggak gitu caranya teman-teman. Nggak gitu caranya. Ngelihat ada orang hafal Quran atau bacaan Qurannya bagus atau ngerti arti-artinya Quran, pernah nggak kamu bacain Fatihah, kamu sholawatin, terus kamu bilang ya Allah pengen kayak gitu, ya Allah pengen kayak gitu? Atau selama ini selalu aja ambisimu, kepengenanmu sama urusan-urusan dunia? Melihat rumah bagus kamu Fatihain, melihat mobil bagus kamu Fatihain, melihat sendal bagus kamu Fatihain, ngelihat tas orang bagus kamu Fatihain. Astagfirullah, teman-teman saya sekalian, nggak malu hatinya kalau dibuka isinya dunia semua? Dan malu. Kita ini hidup di dunia ini kan katanya cuma numpang lewat doang, transit aja. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah surga. Dan Allah secara terang-terangan mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah. Makanya Sayyidah Fatimah zuhudnya luar biasa. Zuhudnya luar biasa. Itu Sayyidah Fatimah ya, 29 tahun hidupnya teman-teman saudara sekalian. Isi hidupnya sawama Allah. Kalau siang puasa, kalau malam tahajud, kalau malam sholat. Isinya hidupnya masakin buat anak-anak, cuciin bajunya keluarga, bersih-bersihin rumah. Sibuk Sayyidah Fatimah, sibuk benar, sibuk urusan begitu. Ntar kalau udah sore hari Jumat gitu kan, Sayyidah Fatimah sibuk doa. Makanya sampai disebutnya waktu Fatimiyah, saat Fatimiyah, jam-jamnya Sayyidah Fatimah. Habis asar hari Jumat sampai maghrib, antara zikir, antara doa, zikir lagi, doa lagi, sholawatan, doa terus kayak begitu sampai datang waktu maghrib. Kalau malam juga gitu, dengan linangan air mata doa. Apaan sih doanya Sayyidah Fatimah? Salah satu doanya Sayyidah Fatimah ada. Salah satu doanya, Allahumma farij an ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah kasihanin, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah kasihanin umatnya Nabi Muhammad. Doanya kesianin, sayangi umat Nabi Muhammad.
Rasulullah SAW, ya Allah sayangi umat Nabi Muhammad. Allahumma firli umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampuni dosanya umat Sayyidina Muhammad. Itu doanya Sayyidah Fatimah. Dan Sayyidah Fatimah tuh sering banget kalau doa malam-malam nyebut-nyebutin nama orang banyak. Ya Allah ampunin pula, ya Allah sayangin pula, ya. Anaknya Sayyidina Hasan pernah ngerin gitu kan, terus nanya, Umi, kok nggak ada nama Umi yang disebut? Doa panjang, nggak ada namanya yang disebut. Yang disebut namanya orang semua. Ibunya bilang, Hasan, nah, kamu kan pernah dengar katanya Nabi Muhammad, siapa mendoakan orang lain, ada malaikat tenang aja yang balik mendoakan diri kita. Maksudnya, prioritas saya adalah keselamatan orang. Prioritas saya adalah Allah SWT sayangin orang, kasih kebaikan buat orang. Tentang saya, insya Allah gak akan pernah kurang-kurang. Pasti malaikat akan mendoakan saya sebagai gantinya. Dengan itu Allah SWT memberikan segala kebaikan bagi saya. Ini Sayyidah Fatimah, teman-teman sekalian. Masak buat keluarganya, masak. Dan masak zaman itu bukan gampang, pakai segala bumbu gandum. Sampai Sayyidina Ali itu nggak tega gitu ngelihat istrinya, ya Allah, di putri Nabi Muhammad tangannya keras banget, tangannya kasar karena kebanyakan numbuk. Kan kalau numbuk terus tuh kan tangannya kan pada kayak kapalan gitu loh. Itu tangannya Sayyidah Fatimah. Numbuk gandum, ngadonin gandum, tepungnya, habis itu bikin roti gitu kan, kena panas-panas, ada luka-luka, luka bakar di tangannya beliau. Radhiyallahu ta'ala anha. Sampai satu hari ayahanda Sayyidah Fatimah, yaitu Nabi Muhammad SAW, dapat beberapa perempuan untuk dijadikan sebagai budak, harta rampasan perang. Dapat jariyah, jawari, perempuan-perempuan yang bisa dijadikan sebagai budak buat bantuin rumah tangga orang. Sayyidina Ali yang lihat itu, tahu itu, Sayyidina Ali bilang sama istrinya Fatimah, Fatimah, aku tuh gak tega mau melihat kamu masak, lihat kamu kerja gitu. Fatimah, ayah kamu tuh baru habis dapat perempuan-perempuan budak yang bisa dipekerjakan di rumah kita. Minta nih, minta, biar ada yang bantuin kamu kerja. Baik, Sayyidah Fatimah berangkat. Wahai Rasulullah, saya ini dikasih tahu sama Ali, ditahu sama suami, katanya engkau punya beberapa budak perempuan yang bisa membantu pekerjaan rumah. Sepertinya Ali nggak tega tuh melihat saya kerja tiap hari biar ada yang bantuin kali maksudnya. Gimana Rasul? Nabi kebayangnya, wah ini kalau ada pembantunya nih Sayyidah Fatimah berarti kekurangan pahala yang biasanya didapat dengan masak, dengan nyuci, semuanya berpahala loh itu. Kalau niatnya bener, niatnya ikhlas dan nggak pakai ngomel ngerjainnya. Penting tuh ya. Karena banyak perempuan-perempuan tuh sambil ngulek nih sekalian balas dendam. Memang dasar laki-laki zaman sekarang, astagfirullah. Sambil ngomel-ngomel nguleknya. Sambil numbuk nih, memang dasar nih. Pegel aja ngadepin suami katanya. Jadi Nabi Muhammad merasa, wah nih Fatimah kalau punya pembantu kekurangan pahala. Maksudnya berkurang, bukan kekurangan ya, tapi berkurang pahala yang biasa dia dapatkan. Belum lagi Nabi Muhammad, pastilah Nabi Muhammad berpikir bahwa makanan yang biasanya dimasak sama Sayyidah Fatimah yang pastinya banyak bawa keberkahan buat anak-anaknya, akhirnya dimasak sama perempuan lain yang belum tentu membawa keberkahan. Kan begitu? Masakan ibu tuh lain teman-teman buat anak tuh. Ada banyak doanya, ada banyak berkahnya. Apalagi kalau ibunya adalah seorang ibu yang soleha,
sholawat, bukan seorang ibu yang sambil masak dengerin atau sambil nonton apa gitu ya, infotainment, ghibahtainment gitu kan. Masya Allah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, nah jadi Nabi Muhammad kemudian bilang, wahai Fatimah, in syi'ti a'taituki jariyati. Wahai Fatimah, aku bisa sebenarnya nak memberi kepadamu pembantu, 1 atau 2 orang pembantu, membantumu urusan pekerjaan rumah. Atau jadi kasih pilihan kepada Nabi Muhammad, dikasih pilihan. Atau Fatimah, aku juga bisa memberikan kepadamu pelajaran, bacaan yang bisa kamu baca sebelum tidur kamu, pagi-pagi hari semua lelah menghilang. Sayyidah Fatimah mikir, gimana nih ya, kalau minta pembantu yang senang saya aja dan sekarang aja di dunia, tapi begitu saya meninggal dunia udah hilang senangnya. Tapi kalau saya minta bacaan itu, saya senang di dunia, saya senang di akhirat. Senang di dunia karena pagi hari lelah saya hilang, capek kayak gimana pun baca itu pagi hari lelahnya hilang. Sama, saya senang di akhirat karena saya punya bacaan-bacaan yang saya baca sebelum tidur. Dan yang senang bukan cuma saya, tapi perempuan-perempuan lain, tapi orang-orang lain yang bisa saya ajarkan ini dari umat Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Fatimah kemudian habis mikir kayak begitu, udah deh kalau gitu, wahai ayahanda, wahai Rasulullah, kalau begitu ajarkan saya bacaan itu aja. Nggak jadi saya minta budak, nggak usah kasih saya budak, kasih aja saya bacaan yang bisa saya baca sebelum tidur. Selelah apapun saya ketika malam hari, pagi harinya ketika bangun tidur, semua kelelahan saya telah hilang. Nabi kemudian mengajarkannya, dan ini mujarab nih buat ibu-ibu nih yang kadang suka capek-capek, ibu ya, pekerjaan rumah tangga tuh kayak kasih ibu, nggak ada ujungnya. Ini pekerjaan kok kayak jalan gitu ya, sepanjang jalan, nggak ada buntunya, ada aja habis selesai ini, selesai ini. Oh Masya Allah, luar biasa kesibukannya para ibu-ibu nih, pengacara semua nih, pengangguran banyak acaranya nyuci, ngepel, caranya masak, acaranya ngurusin suami, ngurusin anak. Masya Allah, Masya Allah. Lelahmu kayak apapun, baca ini sebelum tidur, pagi hari badannya segar. Nah ini mujarab teman-teman sekalian. Mau saya ajarin? Nah ya, Nabi Muhammad kemudian mengajarkan kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, idza await ila firasyik, kalau kamu mau pergi tidur, fatawabba wudu'aka lis-shalah, berwudulah seperti wudu kamu mau sholat. Kalau mau tidur, wudu dulu. Fanam ala syakkikil ayman, kemudian miringlah tidurmu itu dengan miring kanan. Kalau tidur jangan miring kiri, miringnya kanan. Tsumma sabbihillah 33, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih ya Rasulullah. Ulang Sayyidah Fatimah. Tanyain sama Mas Ali bin Abi Thalib, gimana Fatimah dapat pembantunya? Enggak dapat, tapi aku dapat gantinya yang lebih bagus. Apa itu? Nabi tadi ngajarin kalau mau tidur kita baca begini, pagi hari semua kelelahan kita hilang. Katanya Sayyidina Ali, kamu nih Fatimah, minta dunia ditawarin akhirat, kamu selalu memilih akhirat. Jadi kan mintanya dunia, tapi ditawarinnya akhirat. Yang dipilih Sayyidah Fatimah akhirat. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dunia akhirat, Allah senangkan kita dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita jalan keluar yang terbaik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Zuhud teman-teman sekalian, tuh ya. Sekurangnya seperti yang tadi saya sampaikan, kita
Sayyidah Fatimah yang sangat-sangat keras, memilih untuk berkehidupan keras dalam urusan dunia gitu ya, dan sangat sedikit sekali ngambil dari urusan akhirat. Sekurangnya kita amalin apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dengan mengatakan, apa yang kamu nggak punya nggak usah pengen, kan gitu ya. Yang kamu punya jangan dinikmati sendirian, bagi sama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Katanya Nabi Muhammad, hilang kunci surga seseorang yang tidur malam dalam keadaan kekenyangan, sementara sebelah rumahnya gak bisa tidur karena menahan lapar. Ada sebelah rumah kita laparan sampai gak bisa tidur di waktu malam, kita kekenyangan. Kata Nabi Muhammad, hilang kunci surga buat kamu pada saat itu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, Rumi, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi ketika ditanya tentang musik, ya, tentang musik yang haram, katanya Jalaluddin Rumi, musik yang haram adalah suara dentingan sendok dan garpu di rumah seseorang ketika makan, sementara sebelah rumahnya orang yang lewat di depan rumahnya kelaparan dan memandang mereka dengan rasa ingin makan tapi nggak ada yang bisa mereka makan. Itu musik yang haram. Teman-teman saudari sekalian yang saya muliakan, jangan sampai kita mau enak sendirian sementara orang-orang di sekeliling kita dalam keadaan susah. Cari tahu keadaan orang-orang di sekelilingmu. Cari tahu anak-anak yatim yang bisa kamu bantu. Cari tahu orang-orang susah yang ada di sekelilingmu. Jangan sampai kamu berlebih-lebihan sementara orang-orang di sekelilingmu dalam keadaan kesulitan. Bagi apa yang kamu punya. Bagi berapa uang yang kamu punya, sebagian kasihkan kepada orang-orang yang dalam keadaan kesulitan. Itu teman-teman sekalian, biar kita tidak kehilangan kunci surga kita, biar kita di hari akhirat bisa selamat. Karena sebenarnya semua harta yang kita punya akan hilang, tak tersisa, habis tak tersisa, menyisakan hisab panjang di akhirat, kecuali yang kita sedekahkan di jalan Allah. Itu yang bakalan jadi harta kita yang sesungguhnya. Makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin kalau ada melihat pengemis, itu beliau sambut luar biasa. Ahlan wa sahlan, kata beliau, selamat datang. Tanya, ada tamu siapa? Kayaknya seneng banget. Kumbal zadi ilal akhirah. Oh, ini kurir saya nih katanya, yang bawain bekal saya menuju akhirat. Dia saya kasih sekarang di dunia, saya ambil balik nanti di akhirat. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kepada kita sifat zuhud terhadap dunia dan sifat juga dermawan kepada orang di sekeliling kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, dari sifat Sayyidah Fatimah yang bisa kita ambil, mudah-mudahan nih biar bisa jalaninnya ya. Saudara sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Fatimah itu punya sesuatu yang sangat spesial dalam hatinya, yaitu kasih sayang terhadap setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayangnya tuh sama orang luar biasa. Semua orang disayangin sama Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah tuh lebih suka beliau yang lapar asal orang lain punya. Sayyidah Fatimah tuh selalu punya kasih sayang yang besar sama semua orang, teman-teman. Sama suaminya, sama anak-anaknya, sama siapapun gitu. Nggak pernah tega menyakiti siapapun. Nggak pernah tega ucapannya bikin sakit hati, bikin kesel siapapun. Itu Sayyidah Fatimah. Benar-benar bagian dari rahmatan lil alamin yang Allah Subhanahu wa taala bilang tentang Nabi Muhammad, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami terhadap semesta. Nah, itu Sayyidah Fatimah benar-benar ngambil jatah itu dari Nabi Muhammad alaihissalam. Hatinya semuanya dipenuhi dengan kasih sayang terhadap siapapun. Nggak tega menyakiti siapapun, nggak pernah ngomong sesuatu yang bikin sakit hati siapapun. Ini juga hal yang penting banget sih
Penting banget teman-teman sekalian buat kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita, terutamanya orang-orang di sekeliling kita, anak-anak kita, suami kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Itu siapa di antara kita yang gak tega buat nyakitin siapapun? Siapa di antara kita yang kalau mau ngomong dipikirin dulu gitu, ada gak yang sakit hati? Siapa di antara kita yang akan selalu terpikirnya adalah kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang terhadap siapa? Sayyidah Fatimah seperti itu. Seperti yang tadi saya ceritain, kalau doa malam hari nyebutin nama banyak orang disebutin namanya Sayyidah Fatimah. Ya Allah, tangga saya, ya Allah, kasihan ya Allah. Ya Allah, yang itu kasihan ya Allah. Yang itu lagi sakit kasihan ya Allah. Ya Allah, kasihan ya Allah. Terus gitu didoain Sayyidah Fatimah. Doa buat diri sendiri, nyebut namanya diri sendiri, tidak teman-teman. Luar biasa. Siapa di antara kita yang kalau setiap kali doain orang yang kepikiran orang lain? Siapa di antara kita yang punya sifat kayak begitu? Gak tega buat nyakitin siapapun. Semua yang dipikir adalah kebaikan buat orang, kebaikan buat orang, kebaikan buat orang. Rahmatan lil alamin. Bahkan sampai makanan hari-hari mereka, Masya Allah, Masya Allah. Saudara sekalian yang saya muliakan, sebab turunnya surat Al-Insan itu ya, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Saudara sekalian saya muliakan, malaikat Jibril malam hari itu datang kepada Nabi Muhammad, pegang tangan Nabi Muhammad, diucapin selamat, hani'an laka bi ahli baitika ya Rasulullah. Selamat atas apa yang telah dilakukan oleh keluargamu wahai Rasul. Nabinya nanya, wa ma fa'ala ahli baiti ya Jibril? Apa memang yang sudah dikerjakan sama keluarga saya wahai Jibril? Nabinya aja nggak tahu apa yang sudah dikerjakan sama Fatimah sama keluarganya. Kenapa wahai Jibril? Ustazah, kenapa kalau yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi Muhammad itu selalu Sayyidah Fatimah, nggak ada anak-anak yang lain? Masa itu semua putri-putrinya Nabi Muhammad sudah meninggal? Itu tahun-tahun terakhir Nabi Muhammad alaihissalam hidup, tahun-tahun terakhir Sayyidah Fatimah bersama dengan keluarganya itu ya. Teman-teman sekalian, jadi malaikat Jibril bilang, hani'an laka bi ahli baitika ya Rasulullah. Wa ma fa'ala ahli baiti ya Jibril? Malaikat Jibril yang cerita. Ini saya rasa andai Allah gak ceritain dalam Al-Quran, sampai sekarang kita gak ada yang tahu. Dari pandainya mereka menyembunyikan amal mereka, menyembunyikan rahmat yang ada dalam hati mereka, menjadikan kehidupan mereka memang benar-benar hanya Allah SWT yang mereka pikirkan, dan rahmat yang ada dalam hati mereka. Malaikat Jibril cerita, wahai Rasul, Sayyidah Fatimah, Ali, Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kalthum. Husain sakit, keluarga tersebut kemudian nazar, kalau Husain sembuh kita puasa 3 hari berturut-turut. Husain sembuh, mereka pun puasa, sahur, pagi hari puasa. Hari itu seperti yang tadi saya bilang, Sayyidina Ali itu nggak pernah nabung. Jadi Ali kerja hari itu, Sayyidina Ali kerja hari itu, dapat uang, beliau belikan gandum, makanan dan lain-lain, bawa pulang. Sayyidah Fatimah masak sore-sore tuh, dapat bekal makanannya, numbuk gandum gitu ya sampai jadi roti, kemudian makanan-makanan yang lain juga dimasak Sayyidah Fatimah. Saat jelang maghrib sudah terhidang makanan di meja makan mereka. Mau buka, ada yang ketuk pintu. Dibuka, orang-orang miskin, keluarga miskin. Sayyidah Fatimah panggilin anak-anaknya, habis diskusi sama Ali. Gimana nih? Yaudah kasihin aja, kasihan ya. Iya, gimana anak kasihan ya? Iya kasihan. Kasihin ke mereka. Hari itu makanan mereka buat buka semuanya dikasihin kepada orang-orang miskin, tidak menyisakan selain air putih saja. Air putih saja. Buka puasa air putih, sahur pun juga air putih aja. Besoknya harus puasa lagi karena puasanya 3 hari berturut-turut. Sayyidina Ali kembali kerja teman-teman. Siangnya udah dapat duit, jelang sore Sayyidah Fatimah kembali masak. Saat mau jelang maghrib makanan udah
menghidang di meja makan, Allah kasih ujian luar biasa. Ada yang ketuk pintu lagi, dibuka, anak-anak yatim, kelihatan perutnya kayak pada kempes, bener kelaparan gitu. Sayyidah Fatimah, kalian lapar? Iya Umi. Aduh, ayo bawa nak makanannya nak, bawa sini nak, makanannya. Dibawa makanannya, mereka makan dengan lahap semuanya sampai habis semua makanan, tidak tersisa selain air putih aja. Waktunya buka, mereka makan, minum air putih aja, sahur lagi buat hari puasa yang ketiga. Sayyidina Ali kembali kerja, Sayyidah Fatimah kembali masak makanan sore hari tersebut. Hari ketiga puasa ini, mereka udah lemes-lemes banget di depan makanannya, teman-teman saudaraku sekalian. Sampai kemudian Allah ngasih ujian yang luar biasa ya. Masih ada juga yang ngetuk pintu rumah mereka, tawanan perang, nyaris pada pingsan beberapa orang di depan pintu rumah Sayyidah Fatimah karena kelaparan. Keluarin makanannya, mereka makan dengan lahap dan tidak tersisa selain air putih aja. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini di luar kemampuan manusia biasa sih buat jalanin ini. Kalau nggak hamba Allah tercinta bener-bener, Masya Allah, rahmat di hatinya, tidak menyisakan kesian terhadap diri mereka sendiri. Dan itu segitu amal besar kayak begitu, Sayyidah Fatimah gak ada cerita sama ibu-ibu di komplek misalnya gitu. Di depan tukang sayur, alhamdulillah saya punya anak-anak soleh-soleh. Kita tulis kemarin mau 3 hari loh, nggak makan apa-apa loh kita Jeng. 3 hari makanan kita kasih ini, ya kan mau gimana ya. Kan namanya kan agama Islam itu kan bukan cuma pelajaran, tapi kan harus diamalkan. Gak gitu. Sayyidina Ali gak ada cerita-cerita sama sahabat-sahabat yang lain. Ya Allah, keluarga nih ya, emang namanya juga keluarganya Nabi kan, memang Masya Allah. Kita tuh 3 hari loh. Fatimah tuh emang bener-bener dah, subhanallah sekali, sangat solehah istri saya itu ya, luar biasa. Ya kan namanya istri solehah itu kan memang karena pendidikan suaminya. Gak ada. Enggak Sayyidah Fatimah, enggak Sayyidina Ali, enggak anak-anak mereka Hasan Husain cerita gitu sama teman-temannya. Habisnya mama tuh semua makanannya kan dikasihin ke orang-orang semuanya. Enggak ada. Rapat-rapat mereka sembunyikan. Andai enggak karena Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran, saya rasa enggak ada yang tahu kisah ini. Akan tetapi meskipun mereka sepandai itu menyembunyikan amal ibadah mereka, Allah ketika ingin mendhahirkan enggak tanggung-tanggung, turun mereka Jibril ngasih kabar kepada Nabi Muhammad, hani'an laka bi ahli baitika ya Rasulullah, selamat atas apa yang sudah dicapai oleh keluargamu wahai Rasul. Pencapaian sebuah keluarga, teman-teman, golnya sebuah keluarga, teman-teman, yang dianggap mengagumkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan ketika anak-anaknya pada pinter secara akademis, bukan hanya ketika anak-anaknya bahkan mengerjakan sesuatu hal dari kayak hafal apa, enggak hanya itu teman-teman saudara sekalian, akan tetapi pencapaian keluarga ini ketika mereka lebih memilih diri mereka lapar asalkan umat Nabi Muhammad dapat merasakan kenyang. Pencapaian yang membuat Allah kagum kepada rahmat dan kasih sayang yang ada dalam hati mereka. Habis diceritain sama malaikat Jibril bilang, qad a'jaba rabbuhum min fi'latihim. Allah kagum atas apa yang telah dilakukan oleh keluargamu wahai Nabi Muhammad. Wa anzal ilaihimul ayah yutla ila yaumil qiyamah. Dan untuk mereka telah diturunkan ayat-ayat Al-Quran yang akan terus dibaca sampai hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira.
fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura. Saudaraku sekalian, Allah bilang, dengarkan pakai hatimu, biar kamu ngerti. Kamu ketika ingin jadi seseorang, pengenmu tuh yang kayak gimana gitu. Biar kamu ngerti, kamu hidup bukan mau sebentaran di dunia, kamu tumpuk apa yang kamu mau di dunia, kemudian kamu meninggal dunia masuk surga. Enggak gitu ceritanya urusan hidup kita ini. Kata Allah SWT, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi. Mereka bisa memberikan makanan meskipun mereka sendiri sangat menginginkannya. Ini keren. Orang bisa ngasih makanan yang sisa ketika dia kenyang, itu mah biasa. Tapi bisa ngasih makanan di saat diri sendiri dalam keadaan lapar, yang bahkan lebih lapar daripada yang dikasih. Lebih lapar daripada yang dikasih, teman-teman. Ini benar-benar Allah sampai bilang, Allah kagum terhadap apa yang telah mereka lakukan. Rahmat dalam hati mereka, kasih sayang dalam hati mereka, tidak menyisakan rasa kasihan terhadap diri mereka sendiri. Mereka bisa memberikan makanan ala hubbi, meskipun mereka sangat menginginkan makanan tersebut. Miskinan hari pertama kepada orang-orang miskin, yatiman hari kedua kepada anak-anak yatim, wa asira hari ketiga kepada tawanan-tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah. Keikhlasan mereka Allah sebutkan sebagai kayak penuturan mereka gitu. Meskipun itu tidak mereka sampaikan tentu saja, tapi bahasanya kayak bahasa penuturan mereka, hakikat mereka. Kami memberi makan kalian ini liwajhillah, karena kami berharap ridhonya Allah. La nuridu minkum jazaan, kami tidak berharap balasan dunia. Gak ada ceritanya, ini saya sedekah biar rezeki saya tambah banyak. Gak ada ceritanya. Gak ada cerita. La nuridu minkum jazaan, kami gak ngarepin balasan. Balasan dunia gak kami harap. Wala syukura, bahkan ucapan terima kasih kami gak ngarep. Segitunya sampai mereka sendiri lapar. Yang penting orang lain kenyang. Andai orangnya gak terima kasih, gak jadi masalah buat mereka. Gimana kita sering kali kalau berbuat kebaikan sama orang kan, kita merasanya kayak yang kalau kamu tuh ya, kalau kamu gak dibantu nih, kamu udah mati dari dulu. Udah kayak berasa malaikat Israel segala itu ya. Ya Allah, gak ada terima kasihnya nih orang. Masya Allah, Masya Allah. Ini sampai sedekah, sampai bikin mereka kelaparan setengah mati, gak berharap bahkan sekedar ucapan terima kasih. Kenapa kalian berbuat seperti itu? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami berbuat seperti ini karena kami takut terhadap hari di mana semua wajah ketakutan, semua wajah cemberut, takut. Kapan itu? Akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, ketika orang dihisab, ketika orang mesti lewat jembatan sirat, ketika amal ibadah dibagi-bagikan, ketika layar kehidupan dibuka. Pada hari itu orang mukanya panik, pada hari itu orang mukanya tegang. Kata Sayyidah Fatimah, saya mending lapar di dunia, yang penting jangan tegang di hari akhirat nanti. Saya mending berbagi kasih kepada seluruh umat manusia di dunia, memberikan kasih sayang. Gak apa-apa lapar sekarang, yang penting nanti saya selamat di hari akhir. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm. Allah selamatkan mereka semua pada hari itu. Jaminan. Allah bilang, kalian semua udah pasti selamat atas apa yang kalian lakukan di dunia ini. Udah nih, kamu aku beri tiket, kata Allah. Selamat. Ali kamu selamat, Fatimah kamu selamat, Hasan kamu selamat, Husain kamu selamat, Zainab kamu selamat, Mukatum kamu selamat. Walaqahum nadratan wa surura. Nanti saat di hari akhirat kamu akan berjumpa dengan Allah nadratan, dengan wajah yang berseri-seri, wa surura, penuh dengan kebahagiaan.
kalian gak akan panik ketika berjumpa denganku, kata Allah. Kalian gak akan takut ketika berjumpa denganku. Kalian gak akan cemberut ketika berjumpa denganku. Apa yang telah kalian lakukan membuat aku memberikan jaminan kepada kalian dengan surga kalian tersebut. Masya Allah. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, tinggal kita nih sekarang hidup di atas muka bumi ini. Apa yang kira-kiranya pantas membuatmu selamat di hari akhirat nanti? Silahkan masing-masing darimu berpikir, apa yang sudah kamu lakukan yang membuatmu kira-kiranya bakalan selamat saya insya Allah di akhirat? Apa yang membuatmu pantas gitu? Belum lagi disertai dengan dosa-dosa kita yang sebegini banyaknya. Akankah kita menjadi di antara mereka yang panik hari itu? Akankah kita menjadi di antara mereka yang mukanya cemberut hari itu? Akankah kita menjadi di antara mereka yang ketakutan pada hari itu? Bahkan apakah kita menjadi di antara mereka yang berteriak Tuburo, celaka deh, celaka? Siapa kita, teman-teman saudaraku sekalian? Sisa hidup kita nggak tahu sisa berapa. Kalau kamu nggak segera putar balik menuju kepada jalan mendekatkanmu kepada surga, kapan lagi kiranya kita akan berbekal? Kalau semua yang kamu cari di duniamu adalah untuk dunia, baca surat Ar-Rahman tiap malam biar suami tambah sayang, puasa Senin Kemis biar anak-anak lulus ujian. Semua yang kamu lakukan dari dunia hanya untuk duniamu. Lantas dengan bekal apa kamu menuju akhiratmu? Jika semua yang kamu lakukan di dunia hanya untuk dunia, sedekah, biar kenapa? Biar tambah banyak dapatnya. Biar saya jadi orang kaya, jadi saya sedekahin sebagiannya. Berarti kan kamu nyari dunia dengan sedekahmu, bukan nyari akhirat. Lantas di akhirat kamu bawa apa? Saudara sekalian, kamu harus mau berkorban kalau mau senang di sana. Kamu harus mau berbuat jika kamu mau bahagia di sana. Kamu harus lapar di sini kalau kamu mau senang di sana. Kamu harus menangis di dunia untuk bisa tersenyum di akhirat nanti. Tangisi dosa-dosamu, tangisi hubunganmu dengan Allah. Tangisi apakah kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keselamatan padamu. Minta sama Allah, mumpung masih dikasih kesempatan di dunia ini. Minta sama Allah, ya Allah, kasihani saya ya Allah, sayangi saya ya Allah, cintai saya ya Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian yang saya muliakan, jalan hidup telah diajarkan oleh orang-orang saleh. Jalan hidup telah diajarkan oleh orang-orang mulia. Jalan hidup telah diajarkan baginda kita Nabi besar Muhammad alaihissalam. Jalan hidup telah diajarkan oleh Sayyidah Khadijatul Kubra, oleh Sayyidah Aisyah Ridha, oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Tinggal kita mau ikutan jalan hidup mereka dengan berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang salehah, ataukah kamu mau memilih jalan-jalan yang lain untuk kamu tempuh sehingga akan bersama dengan mereka pula kamu di hari akhirat nanti. Saudara sekalian yang saya muliakan, sudah saya sampaikan 3 hal yang bisa kita contoh dari kehidupan Sayyidah Fatimah Zahra. Sekurangnya dari yang pertama tuh, kita belajar untuk jadi perempuan yang gak murahan, terutama kita jaga diri dari laki-laki yang bukan mahram, jangan genit, gitu kan ya? Jangan asal-asalan, ketawa-ketawa, cekikikan, sampai bukan mahram, senyum manis banget sama laki-laki lain yang bukan jadi halal. Teman-teman sering sekalian, kemudian yang kedua, belajar untuk memiliki sifat zuhud dari dunia dengan yang gak punya, gak usah kepengen punya. Yang kita punya, berusaha untuk tidak dinikmati sendiri, kita bagi-bagikan
kepada orang-orang di sekeliling kita. Kemudian yang ketiganya, kita belajar untuk punya kasih sayang kepada orang lain. Kita belajar untuk bisa memiliki empati kepada orang lain. Kita belajar untuk tidak tega menyakiti siapapun, baik dengan perbuatan kita ataupun dengan ucapan-ucapan kita. Belajar untuk selalu berbicara baik, belajar untuk bisa punya sayang sama siapapun. Terutamanya tentu saja Sayyidah Fatimah menghormati semua sahabat-sahabat ayahandanya. Sayyidah Fatimah hormat pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidah Fatimah sangat hormat, sangat cinta kepada Sayyidah Aisyah, istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Sayyidah Fatimah sangat mencintai ayahnya, maka Sayyidah Fatimah mencintai siapapun yang dicintai oleh ayahnya, termasuk adalah istri Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah radhiyallahu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan paling ujungnya saya mau sampaikan ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, di mana hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas. Nabi Muhammad satu waktu ada di rumah Sayyidah Fatimah. Ketika kemudian datang Sayyidina Husain bawain gelas, "Ya Jad, iskina, kakek kasih kita air dong, kasih kita minum dong, saya haus." Ayahandanya Nabi Muhammad senyum pada Sayyidina Husain, kemudian menerima gelas tersebut, marhaba. Nabi Muhammad pergi ke luar rumah untuk memerah susu, ya. Nabi kemudian masuk lagi bawa susu tersebut. Sayyidina Hasan datang, "Mau dong kek susunya." Nabi nanya, "Husain mana, Hasan?" Sayyidah Fatimah yang lihat pemandangan tersebut tanya, "Ya Rasulullah, apakah Husain lebih kau cintai daripada Hasan?" Kata Nabi Muhammad, "Tidak wahai Fatimah, keduanya sama bagiku. Aku sayang sama keduanya. Tapi kenapa susunya kau berikan lebih dulu kepada Husain padahal Hasan minta?" Katanya Nabi Muhammad, "Karena Husain memintanya lebih dulu kepada saya." Datang Sayyidina Husain, kemudian Nabi Muhammad kasih minum Sayyidina Husain, kasih minum kepada Sayyidina Hasan. Nabi kemudian berkata kepada Sayyidina Ibnu Abbas, "Ana wa hadza," saya dan kedua anak ini, "wa ummihima," dan ibu keduanya Sayyidah Fatimah, "wa dzaka naim," dan yang sedang berbaring itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "tahta liwa'in wahid yaumil qiyamah," akan berada di bawah payung yang sama di hari akhirat nanti. Akan berada di bawah naungan yang sama di hari akhirat nanti. Akan berada di bawah kisah yang sama di hari akhirat nanti. Makanya disebut ahli kisah. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, kabarnya Sayyidina Ali kemudian mengulurkan kepalanya, bangun dari baringnya itu, melongokkan kepalanya, kemudian berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wa muhibbuna ya Rasulullah," bagaimana dengan para pecinta kita wahai Rasul? Nabi kemudian berkata, "Wa muhibbuna ya Ali," kita akan berkumpul pada hari itu bersama dengan para pecinta-pecinta kita wahai Ali. Nih teman-teman saudara sekalian, kita cintai keluarga Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad. Kita cintai sahabat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad. Kita jaga hati kita untuk mengikuti jalan hidup orang-orang saleh dengan mencintai semua yang dicintai Allah, mencintai semua yang dicintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap cinta kita berbuah kebersamaan kelak di hari akhirat nanti, insyaallah. Semoga saja yang kita kerjakan hari ini, mendengarkan cerita tentang Sayyidah Fatimah, atau bagi saya yang saya kerjakan hari ini menceritakan kepadamu tentang kisah kehidupan Sayyidah Fatimah, semoga saja Allah mengganjar saya dengan pertemuan dengan beliau di akhirat nanti. Semoga Allah mengganjarmu teman-teman dengan memandang wajah beliau di akhirat nanti. Dan siapa tahu hari di mana Allah mengumandangkan, "Wahai penghuni mahsyar, tundukkan kepala kalian. Wahai penghuni mahsyar, tundukkan pandangan kalian, karena Fatimah akan lewat di atas jembatan Sirat." Siapa tahu
Sayyidah Fatimah ketika melangkah di atas jembatan, kemudian diiringi dengan perempuan solehah yang sangat banyak di belakang beliau. Semoga saja, siapa tahu ada kita ada di antara mereka. Siapa tahu ada kita ada di antara mereka, karena kita sepanjang hidup berusaha untuk mengikuti jejak langkah beliau, berusaha untuk berbuat baik seperti yang telah beliau kerjakan, menjaga ibadah kita, menjaga sholat kita sesuai dengan 5 waktunya, mengerjakan semua ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sesuai dengan apa yang telah digariskan, diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah menjaga kehidupan kita sampai tatkala datang ajal menjemput kita. Siapa tahu saat ajal menjemput kita di dalam kubur kita nanti, kita sudah akan dipertemukan dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Siapa tahu ada orang-orang di antara kita yang di dalam kuburnya nanti dipertemukan dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Siapa tahu. Teman-teman saudara sekalian, saya muliakan, kita minta kepada Allah bimbingannya, kita minta petunjuknya, kita minta jalan terangnya untuk terus membimbing kita, insyaallah ala hadhil niyah bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah wasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah bi hurmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwaabal khair tu'amilana mu'amalat ahlal khair taqfina min jami'il fitan wal mihan wa dhair innaka wali kulli khair mutaqaddim kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din barakatan fil umur sihhatan fil jasad sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut maghfiratan ba'da al-maut wa afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min bala'ik wa awzi'na syukra na'ma'ik wa adikna barda afik wa halawata munajatik. Allahumma ma qadaita lana min amrin fahfad alina fihi al-adl wa ad-din. Allahumma ma qadaita alina min amrin faj'al akibatahu rasyada. Ya hayy ya qayyum birahmatika astaghith wa min adabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfat 'ain. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina wa la ila ghairina tarfat 'ain. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith wa min 'adzabika ghairina min khalqika tarfat 'ain. Ya awwalal awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, pandang semua yang hadir di tempat ini dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, benahilah semua keadaan-keadaan kami ya Allah. Perbaikilah akhlak-akhlak kami ya Allah. Allahumma ya Allah, perbaikilah cara berpikir kami ya Allah. Allahumma ya Rabbi ya Allah, pandanglah hati kami dengan pandangan kasih sayang. Lihatlah hati kami ya Allah yang masih banyak terisi dengan cinta terhadap dunia. Lihatlah hati kami ya Allah yang masih banyak memiliki kebencian-kebencian terhadap sesama. Allahumma ya Allah, semua sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kami angkatlah ya Allah. Sifat suudzon, buruk sangka, hasud, iri, dengki, kesombongan, angkatlah jauh-jauh dari dalam hati kami ya Allah. Gantikanlah dengan sifat-sifat yang baik di dalam hati kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk beribadah dengan cara yang terbaik. Bimbing kami ya Allah untuk bersikap dengan sikap yang terbaik. Bimbing kami ya Allah untuk bisa berpikir dengan cara berpikir yang benar. Bimbing kami untuk bisa memaknai walal akhiratu
akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhiratmu jauh lebih baik bagimu daripada dunia. Allahumma ya Allah, jadikan kami istri yang salehah bagi suami kami. Jadikan kami anak yang salehah bagi kedua orang tua kami. Jadikan kami ibu yang salehah bagi anak-anak kami. Jadikan kami saudari yang salehah bagi saudara-saudari kami. Jadikanlah kami teman yang salehah bagi teman-teman kami. Jadikan kami tetangga yang salehah bagi tetangga-tetangga kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang salehah ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ya Allah, jadikan kami umat yang saleh. Bagi baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhkan kami ya Allah dari apapun yang menyeret kami kepada kemurkaan-Mu. Jauhkan kami dari segala dosa-dosa ya Allah. Jauhkan kami dari ajaran-ajaran yang salah ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang bisa membawa kami kepada keburukan ya Allah. Dekatkan kami kepada orang-orang yang soleh-solehah. Dekatkan kami kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bimbing kami ya Allah di sisa kehidupan kami untuk menjalaninya dengan cara yang paling Kau inginkan. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Tutup segenap aib-aib kami ya Allah. Dan apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina 'alaiha ya hayy wa amitna 'alaiha ya mumit wa ba'athna 'alaiha ya ba'ith birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Kau telah mengizinkan kami sepanjang hari ini mengingat Nabi Muhammad dan mengingat perempuan paling tercinta di hati Nabi Muhammad, putri Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah Zahra. Ya Allah, sebagaimana Kau telah memudahkan kami untuk mengingat mereka, ya Allah, mudahkan kami pula di hari akhirat untuk berada bersama dengan mereka ya Allah, untuk dikumpulkan bersama dengan mereka ya Allah. Mudahkan kami di hari akhirat nanti untuk memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah, untuk memandang wajah Sayyidah Fatimah ya Allah. Allahumma ya Allah, meskipun kami tidak pantas meminta hal ini, akan tetapi ya Allah, kami takut apabila kami tidak memintanya, kami akan menyesal di akhirat nanti. Karenanya kami meminta kepada-Mu, sebab Engkau adalah Zat yang seringkali mengijabah tanpa peduli. Maka ya Allah, meskipun kami tidak pantas, akan tetapi kami meminta kepada-Mu, Zat yang apabila mengijabah tidak peduli. Ijabahlah doa kami ya Allah. Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad. Kumpulkan kami ya Allah di belakang Nabi Muhammad. Izinkan kami berkumpul dengan Sayyidah Fatimah. Izinkan kami berkumpul dengan perempuan-perempuan salehah yang lain. Izinkan kami berkumpul dengan Sayyidah Khadijah. Izinkan kami memandang Sayyidah Aisyah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bimbing hati kami ya Allah untuk dapat memaknai kehidupan kami dan menjalaninya seperti yang Kau inginkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada semua teman-teman. Mudah-mudahan yang kita kerjakan hari ini terima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.